sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Hari ini sehat kalian? Sehat. Berangkat semua? Berangkat. Katanya ada berangkat? Ada 2 orang ya? Ya. Untuk pagi hari ini yang cerah ini, Pak Guru mau ngajak kalian untuk membuat ini yang kedua, kesepakatan kelas. Ya. Apa sih kesepakatan kelas? Ada yang paham? Ada yang paham nggak? Belum paham? Belum. Kesepakatan kelas itu aturan yang kamu buat, yang kamu inginkan untuk menciptakan kondisi yang efektif belajar. Kamu pengennya apa sih di kelas? Suasana yang bagaimana? Itu yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kamu di sini nanti akan membuat kesepakatan yang kamu inginkan, ya. Jadi masing-masing dari kamu nanti Pak Guru bagikan satu persatu kertas yang merah ini. Nanti kalian menulis, ya, warna pink. Nanti kalian menulis apa yang kamu inginkan. Kesepakatannya apa? Saya pengen kelas bersih, saya pengen kelas nyaman. Nah, itu diantara dari kesepakatan kelas. Pak Guru bagi satu persatu. Siapkan alat tulis kalian, ya. Silakan ke belakang. Ya. Tuliskan suasana kelas yang kamu inginkan, baik itu perilaku teman kamu, masalah kebersihan, masalah pelajaran yang kamu inginkan, itu suasananya bagaimana? Yang muncul di situ. Silakan tuliskan dengan bahasa kamu, boleh. Sudah selesai semua? Sudah. Apa yang kamu inginkan? Sudah. Kesepakatan ingin dicapai? Ya. Kesepakatan ini bukan dari Pak Guru loh, dari kamunya sendiri. Apa yang ingin diinginkan? Ini nanti wujud dari kesepakatan kelas. Ya. Kalau kalian sudah selesai menulis kesepakatan kelas yang kamu bayangkan, kamu inginkan, masing-masing nanti dari urut dari depan nempel. Dari Firman, yuk tempelkan ini urut 4 tempelkan. Yuk lanjut berikutnya tempel. Nah terus di bawahnya
Ah, ya. Terus. Ayo, Sarah. Di bawahnya. Masih cukup. Terus. Betul. Ya, terus susul sampingnya. Terus, Naira. Ayo, sampai sasar. Ayo, oke. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, Pak Guru perwakilan ya dari laki-laki sama perempuan membantu Pak Guru untuk membacakan hasil kesepakatan. Hafiz, sama Naira coba ke depan. Bacakan masing-masing milik teman kamu. Kesepakatan kelasnya bergantian. Naira dulu baca. Ya kelas. Kat Mas. Tidak ada sampah berserakan di kelas. Tidak ada sampah disepakati. Di kelas. Yo, Hafiz. Kerapian pakaian dan perlengkapan sekolah disepakati. Ya. Yang sama nggak usah dibaca nanti. Salam, sapa, sopan santun disepakati apa enggak? Sepakati. Hafiz. Nah ini pelajaran yang menyenangkan. Ya, bagus. Sepakati ya. Saling menghormati. Sepakat? Nah, terus. Melaksanakan tiket kelas. Boleh ya? Ya. Tidak mencoret-coret perlengkapan sekolah. Sepakat apa enggak? Sepakat. Iya, yang ada sanksinya. Sepakat? Nah, sanksinya berupa kita tentukan bersama-sama. Tapi yang tidak berupa kekerasan, membaca buku, baca surat, merangkum pelajaran itu sanksinya. Terus, coba. Tadi sudah ya, hampir sama semua ya. Ya, silakan beri tepuk tangan. Alhamdulillah kita sudah membuat kesepakatan ya. Poin-poin ini kita sepakat. Kalau sudah sepakat, nanti dari masing-masing kalian menandatanganinya. Kalau buatkan tadi bentuk yang bagus, ditandatangani kalian sepakat. Dan yang melanggar tadi yang baru ucapkan ada sanksi. Sanksinya berupa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali dan istighfar 10 kali. Ya. Bisa diterima? Bisa. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
hari ini, tepatnya hari Senin, saya bisa mensosialisasikan program guru penggerak yang saya ikuti di angkatan 7 ini, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu mau nggak mau kita sebagai guru harus bisa tumbuh dan kembang di sekolah. Karena itu target ke depan kita, mau jadikan apa anak didik kita. Nah, di sini pentingnya di sini ada pengimbasan budaya positif, nilai luhur yang ada di sekolah. Itu pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sumatri, beserta rekan-rekan dewan guru yang mau menyempatkan waktu untuk sejenak mengikuti apa-apa yang sudah saya dapat di Diklat Guru Penggerak. Intinya dengan rasa hormat, saya tidak mengajari ibu guru semua. Di sini ada Pak Kasan, ada Bu Lida, ada Bu Ari yang senior. Saya tidak mau ngajari, saya hanya menyampaikan ini loh yang saya dapat di Guru Penggerak gitu. Apalagi ada guru-guru di sini yang kategori baru, ke arah mana kita mau mendidik anak. Di sini ada sedikit materi yang sangat berguna bagi kita. Nah, budaya positif ini pada pembelajaran yang keempat saya ini termasuk materi yang sangat bermakna bagi saya. Apa sih budaya positif? Kita lihat di sini bahwa budaya positif ini adalah contoh penerapan yang harus kita lakukan di sekolah. Tanpa sadar kita sudah pernah melakukannya. Seperti Bu Linda setiap hari Jumat adanya pembacaan Asmaul Husna, pembacaan surat Yasin. Itu termasuk budaya positif. Ibu Bapak sodako itu budaya positif. Terus sebelum masuk baris dulu, tanpa sadar kita guru sudah pernah melaksanakan, tidak tahu arahnya. Sebetulnya muaranya kita itu ke visi sekolah. Kadang-kadang kita membuat visi sekolah cuma copy paste, lihat dari Google, lihat dari apa. Tapi setelah saya mengikuti Guru Penggerak, oh ternyata sangat lengkap sekali membuat visi sekolah, enggak asal-asalan. Ketika kita menyantumkan di situ menuju iman dan takwa, artinya kita menerapkannya di sekolah kepada murid itu untuk apa? Itu loh. Kalau implementasinya iman dan takwa, tentu kita setiap penerapan paginya minimal kita mengajarkan pada anak surat-surat pendek, Asmaul Husna, agar tinggi ketakwaan. Di sekolah sih kita juga setiap zuhur ada sholat berjamaah, itu contoh dari implementasi visi kita. Nah, tinggal nanti implementasi apa yang diikuti kemudian. Nah, itu sangat mendukung bagi yang lainnya. Ini budaya positif. Nah, ini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu pengertian dari budaya positif. Alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakannya. Hanya perlu konsistennya. Bu Linda tanpa didukung dengan yang lain, ya itu repot. Makanya yang punya kompetisi terutama Mas Ganda ya, yang dari pondokan itu bimbing, itu budaya positif, ya termasuk. Di sini ini materi-materi ini sangat penting bagi kita. Filosofis Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa bukan tabula rasa kita menganggap anak didik kita ketika lahir itu kertas kosong. Tapi menurut teori Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu bukan kertas kosong, tapi anak sudah ada tulisannya. Belum kelihatan. Yang mau mempertebal siapa? Ya tugas kita guru untuk mempertebal keyakinan. Jadi itu yang namanya nilai tabula rasa, bukan. Jadi semua anak terlahir dengan bakat masing-masing. Karakteristik Naira pasti punya bakat tersendiri.
Ya, Firman punya bakat tersendiri. Jadi kalau dipaksakan untuk belajar matematika Firman pasti pusing. Tapi suruh bal-balan mau, ya Firman. Itu yang namanya karakteristik anak mempunyai bakat dan masing-masing. Lah tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar tumbuh dan selamat serta bahagia. Kita sebagai guru tentunya harus tahu menilai anak ke arah mana bakatnya yang muncul. Nah itulah yang namanya kita paham akan nilai-nilai dasar dari tugas kita, menuntun tugas guru. Itu diantaranya ya. Jadi diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat petani kita, Bu. Itu ibarat petani. Petani apa? Petani di sini ibarat kita nanam biji. Ketika ditanam tentunya diberi pupuk, biar subur, dijaga dari hama. Itu tugas kita. Ya. Jadi anak tumbuh kita beri masukan, nilai akhlak, nilai keimanan, nilai sosial, itu di situ. Artinya tugas kita sebagai guru di situ. Dan yang paling terpenting di sini kodrat alam dan kodrat zaman. Ini kita dulu harus mau berubah. Kodrat alam itu anak jangan dilepaskan dengan kodrat alamnya. Kita tumbuh kembang di Slatri. Tradisi apa yang potensi di Slatri? Nilai-nilai tradisional apa yang ada di Slatri zaman kita usaha? Itu namanya kodrat alam. Kodrat zaman, anak mau tidak mau kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman. Ketika anak sudah bisa HP, otomatis gurunya harus pintar juga membuat aplikasi yang berbasis HP. Ketika anak bisa HP, bisa komputer, gurunya nggak bisa HP komputer, repot. Ya, kalah ketinggalan dengan anak. Ini yang maksud kodrat zaman dan kodrat alam. Dan yang terpenting berpihak pada anak. Pendidikan berpihak pada anak. Bagaimana kita sebagai guru menciptakan pendidikan yang berpihak pada anak? Itu artinya pendidikan yang menyenangkan. Anak ibaratnya itu kalau gurunya saja menakutkan, maka males guru. Gurunya galak kok. Walah gurunya penghukumnya enggak males. Tapi ketika kita pelajarannya saja sudah menyenangkan, pasti ditunggu-tunggu. Duh, apa sih yang mangkat Bulinda, aku senang belajar agama itu di situ. Ya kan? Tidak. Nera, ya. Kamu menunggu guru yang enak kan? Yang menyenangkan kan? Lah itu di situ. Kita mau nggak mau harus membuat pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya, di sini perlunya untuk membuat budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lingkungan sangat berpengaruh, terutama lingkungan sekolah. Ya, jadi budaya positif terbentuk karena adanya lingkungan yang mendukung. Tuh. Terus berikutnya di sini ada sebuah teori ya, teori kontrol. Kita lihat di sini, bisakah kita mengontrol orang? Maksudnya bisakah kita mengontrol murid kita? Di sini bisa terjawab melalui teori kontrol. Dari stimulus respon dan teori kontrol kita bisa tahu. Kita lihat, perhatikan di sini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita pengen murid sesuai kita, sesuai apa yang kita harapkan. Ternyata teori kontrol menyatakan bahwa kita bisa memahami. Artinya kita memahami murid kita. Jangan maksakan kita. Kalau anak sesuai paksaan kita, tentu anak nggak mau. Itu teori kontrol berlaku itu. Jadi kalau ngajar kadang-kadang buat kita emosi sebelum diajari spirit tahu bodoh, umpamanya
kok ini baik murid. Nah ini teori kontrolnya di sini. Pandangan kita jangan merubah orang lain, jangan merubah murid, tapi merubah pandangan orang lain tentang dunia. Artinya apa sih yang diinginkan murid? Nah itu yang namanya teori kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Coba kita bayangkan kalau anak-anak murid kita berlaku buruk, coret-coret meja, langsung kita, oh jangan begitu. Nah itu teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Artinya kenapa sih anak coret-coret? Kenapa anak tidak dituangkan ke bentuk gambar? Itu teori kontrol, ya. Terus orang lain bisa mengontrol kita. Teori kontrol menyatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya yang bisa mengontrol itu siswa diri sendiri. Kapan dia berhenti, kapan dia itu begitu, ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu menyatakan begitu. Nah ini pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Kita kadang-kadang memaksa pada murid, ya, untuk mengikuti lomba itu kita. Padahal murid itu merasa terbebani, ya. Padahal di sini yang dimaksud teori kontrol yang diinginkan itu kolaborasi, kesepakatan menciptakan pilihan baru. Artinya si anak mau kemana sih? Pengennya anak bagaimana sih? Kita cenderung untuk memaksa mereka. Nah, tuh. Berikutnya, nah di sini kita sering memaknai disiplin. Tentu sebagai guru kita sering dengar arti disiplin. Pak Hasan, disiplin apa Pak Hasan? Image disiplin apa Pak Hasan? Ya, kita harus mengikuti aturan yang ada. Kita harus mengikuti aturan yang ada. Iya. Bukan satu disiplin apa Bu? Kalau menurut pemikiran Ibu Guru, disiplin apa? Harus mengikuti aturan. Nah, kata disiplin di sini saya juga baru tahu setelah mengikuti guru penggerak. Ternyata apa? Kata disiplin itu dikaitkan lebih kita sering mengaitkan dengan tata tertib. Kita harus patuh, kita harus nurut. Ternyata apa? Kepatuhan kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman. Cenderung begitu kita. Padahal itu sesungguhnya disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir yaitu kalau kita perlu tidak digunakan sama sekali. Artinya ketika anak melanggar disiplin itu kita tidak sampai membuat sanksi-sanksi atau hukuman yang justru menjelaskan motivasi anak semakin rendah. Ya, tuh di sini menurut pandangan Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan dan menciptakan murid merdeka, syarat utamanya harus buat adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud dari kata tadi itu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal itu motivasi dalam diri kita, itu internal. Maka kita perlu memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri. Artinya pengaruh dari orang lain. Nah, di sini teori motivasi perilaku tadi yang dikatakan motivasi internal, eksternal yang ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Di sini ada kata apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi dalam diri. Dalam diri artinya apa yang yang tidak saya lakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini contoh pada kemarin Rasta. Rasta itu saya tugaskan untuk drama penerapan restitusi segitiga. Itu sebelum saya tugaskan dia ngomong, Pak, hadiahnya apa sih? Itu berarti mereka menuntut ada motivasi eksternal, imbalan, pengennya imbalan. Coba anak-anak santri yang sekarang itu pengennya imbalan.
tugasannya LKS nanti kalau juara piknik ya Pak. Itu bukan motivasi. Memang saya pengen, memang saya harus mencapai mau meningkatkan prestasi tidak, tapi motivasinya ibadah. Anak sekarang cenderungnya begitu. Karena apa? Kita sebagai guru biasa mengiming-iming ya wis mau bersuara pengangkat mari ngarana anu mega mari jempol. Itu ternyata di program budaya positif itu tidak berlaku. Ya, apa yang saya dapatkan apabila ini anak sesungguhnya ini meminta imbalan. Terus yang ketiga, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Nah ini yang paling poin ketiga yang paling penting. Tujuan disiplin di sini. Apa yang akan menjadi orang seperti apa? Apa yang akan saya lakukan jika melakukan kegiatan LKS ini bisa tumbuh di apa? Seharusnya ada motivasi itu yang diharapkan dari budaya positif ini. Tapi ya begitulah yang namanya pendidikan harus selalu berjuang. Nah ini pengaruh budaya positif. Pengaruh budaya positif minimal kita terapkan di kelas dulu, kelas masing-masing. Kayak saya di kelas 5 dulu. Terus imbasnya apa? Imbasnya mulai menuju keyakinan kelas, tiap kelas. Setelah tiap kelas berpengaruh, nanti baru ke lingkungan sekolah. Umpamanya, contohnya sebelum berangkat kita menyapa anak dengan senyum, salam, sapa. Ya minimal seluruh guru berbaris semuanya di depan. Umpamanya hafalan surat-surat pendek, ya semua guru juga harus mengikuti. Nanti dengan sendirinya budaya positif akan terwujud. Ya. Ini pengaruh lingkungan dari budaya positif. Jadi mau nggak kita merubah kelas kita itu tergantung kita. Ya. Di sini kemarin saya baru melaksanakan yang namanya keyakinan kelas, hukuman penghargaan. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu beda dengan tata tertib yang tertera di dinding kita. Setiap kelas pasti ada tata tertib. Kalau tata tertib yang buat sekolah, anak disuruh menaati peraturan. Kalau keyakinan kelas yang buat anak, kita hanya memberi semangat pada anak. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu ya sama seperti tata tertib, bedanya yang buat anak. Contoh keyakinan kelas, tidak mencoret meja, terus dinding. Tuh kemarin ada pengalaman yang sangat berharga ketika saya menerapkan keyakinan kelas. Ini muncul dari pemikiran beberapa anak. Saya tanya, Naila, pengennya apa sih kelas? Pengennya kelas aman Pak Bu. Sarah pengennya apa? Pelajaran yang menyenangkan Pak Bu. Artinya mereka menuntut kita untuk pelajaran yang enak. Ya. Tidak takut dalam wajah Inggris mumet buru-buru mengikuti buka buku. Ternyata mereka bisa jawab itu. Pak Guru, nah lucu yang di sini si siapa ya? Apa sih ada jawabnya? Pak, jangan ada yang menghina saya Pak. Artinya mereka juga membutuhkan itu, kenyamanan, keamanan itu harus. Jadi mau tidak mau itu harus dimunculkan di keyakinan kelas yang ada di sekolah. Ini anak penting. Ternyata dalam pikiran mereka mendapatkan pelajaran yang menyenangkan. Terus apa lagi? Tidak ada aksi coret-coret, tidak berisik, tidak ada bully. Itu muncul murni dari pikiran mereka. Ya. Tinggal gimana kita mengolahnya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di sini yang barusan saya buat ini, itu tetap harus ada konsekuensi dia dilaksanakan. Mau ada sanksi, ya. Sanksinya jangan sekali-kali berupa hukuman
Apa suruh lari, apa suruh push up, jewer putih itu tidak boleh. Sanksinya sekarang sanksi yang mendidik. Kita menerapkan kepada siswa itu sanksi yang mendidik. Sanksi yang mendidik contohnya apa? Suruh merangkum surat, suruh baca bacaan pendek surat, itu sanksi. Bocah coret-coret di dinding, sanksinya apa? Yang minimal sanksinya itu yang penting. Ya, bersama-sama menghapus tulisan itu, kemudian disuruh membaca surat-surat pendek, merangkum pelajaran, itu sanksinya begitu mas. Sekarang sebagai guru kita tidak boleh menjewer, menghukum, mempush up, suruh lari, tidak boleh. Jadi sanksi ke arah yang berupa mendidik. Saya kemarin memberikan keyakinan kelas, sanksinya ada Naira kemarin ya Naira, melakukan pelanggaran. Surah apa Naira? Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Itu sanksinya cuma itu. Artinya selain bernilai pahala, akhirnya dia juga tahu dihukum tapi oleh pahala, terus mendidik di situ. Ya, jadi guru tidak boleh menghukum. Nah ini sini. Ya, mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini perlunya adanya keyakinan kelas. Jadi sudah panjang lebar tentang keyakinan kelas. Nah di sini nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara umum lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini yang kita wujud ungkapkan. Nanti bisa di kelas 1 Bu Anggi membuat keyakinan. Pengennya kelas kayak apa sih? Ya, hukum 1 buat pengennya kelas semua apa? Nah, itu. Nah, di sini bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas berubah pernyataan-pernyataan yang universal. Artinya pernyataan-pernyataan yang sifatnya sesuai dengan kemampuan anak. Itu universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya untuk kondisi yang positif. Ya, kelas. Kita bisa lihat di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Masuk tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Artinya keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Komentasi saya yang kemarin membuat keyakinan kelas, ternyata sengaja saya tidak memberikan gambaran, tapi mereka muncul semua keinginan mereka yang sangat saya kagumi itu pengen suasana kelas dalam mengajar yang nyaman. Wah, gegel saya sebagai guru. Oh, ternyata murid menginginkan itu loh, pembelajaran yang menarik loh. Ya, gitu. Pembelajaran yang menarik, mau tidak mau kita harus memiliki tentunya alat peraga yang mendukung dalam ini. Saya coba 2 kali kemarin kegiatan, ya. Naira, Zahra, pada saat Pak Guru pertama menerangkan tentang kebusaduan, menarik apa enggak? Karena pada saat tidak ada alat peraga, bingung ya? Bingung. Nilainya jelek semua. Tapi ketika saya membuat alat peraga, ternyata matematika, Zahra pengen terus matematika terus. Pak Guru, matematika terus Pak Guru. Enak. Oh, ternyata pembelajaran yang menyenangkan itu ya dengan alat peraga yang sederhana, bermanfaat. Ini contoh-contoh kemarin ya dokumentasi saya untuk penerapan keyakinan kelas. Ya, ini saya mohon guru untuk menjawab poin-poin ini. Ya, satu persatu ada tindakan guru. Kita kadang-kadang menyuruh murid untuk melakukan suatu tindakan. Di sini masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, coba Pak Hasan, mencatat 100 kali
dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Pokoknya Aska selalu terlambat. Bokon ngambil 100 kali. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ini dia, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Bokong santun, murid diminta push-up 15 kali. Tidak menggunakan masker. Hukuman apa konsekuensi? Apa konsekuensi? Hukuman. Mas Jalal menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Bagi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Apa itu? Oke. Yang berikutnya, meminta murid mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Terakhir, ya, masalah terakhir tambahkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk melaksanakan PJK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemarin saya juga disodorkan pertanyaan ini. Mau ndak mau kita setiap hari sebagai guru begini, ya. Tapi kita jangan sampai menghukum. Kita harus konsekuensi. Kemarin saya disodorkan ini cuma salah satu yang paling betul. Nah kita lihat jawaban Bapak Ibu. Lihat di sini. Ya, Pak Hasan tadi hukuman betul, Bu Linda hukuman betul. Hukum satu betul, konsekuensi mengganti kertas coret-coret, konsekuensi betul. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, konsekuensi. Bagi ya, gitu ya. Murid disuruh buat sih betul, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Mas Jalal tadi salah ya. Saya juga salahnya dulu di sini. Kirain hukuman, ternyata karena pelajaran di sini kan ada kata. Kata pentingnya PJOK. Karena PJOK jadi kudu lain ya sehat. Saya juga salahnya di sini dulu. Satu ya. Ini konsekuensi. Jadi guru diharapkan jangan menghukum, tapi kita memberikan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensi yang mendidik. Ya, jangan sekali-kali. Apalagi kemarin masih kelas 5 disuruh makan kopi. Stres langsung bercawek. Ya, itu tidak boleh sekarang sebagai guru. Ya, kita harus menerapkan minimal berupa teguran, kemudian dihukum apa? Membaca surat pendek, surat apa itu begitu. Saya baru tahu juga sekarang Mas. Setelah guru penggerak. Ya. Berjanjian, betul, kesepakatan. Itu yang namanya kesepakatan. Bagus Bu. Itu. Itu yang namanya kesepakatan Bu. Itu bagus, bisa ditiru. Memang apa? Itu tanpa sadar Bu Linda itu masuk dalam budaya positif. Itu namanya kesepakatan kelas. Kalau saya kan sudah dituangkan melalui langsung ditandatangani. Itu kan masuk ada lagi itu kan. Di kelas sekarang juga begitu. Di kelas saya ngikutin lokal karya. Sebelum mau pembelajaran itu pasti dikumpulkan. Ayo kita buat kesepakatan. Masih itu pasti gitu. Siapa yang nanti menata meja, siapa yang nanti terakhir pulang harus piket itu begitu. Siapa yang nanti kalau usul senangan mendebat harus menghormati teman itu harus begitu. Itu yang namanya kesepakatan kelas. Kalau dibuat itu, insya Allah kelas kondusif. Dengan sendirinya kemarin Naira, Pak saya salah Pak. Buang sampah apa minum apa ya? Coret-coret meja Pak. Saya ngikuti sanksinya Pak. Baca surat Al-Ikhlas 10 kali, baca sendiri depan. Itu malah justru nilai pahala. Kita mendidik untuk belajar bacaan, ada nilai positif plus di situ. Jadi guru diharapkan kita itu begitu ke depannya. Itu yang namanya
imbas dari budaya positif. Memang apa ya, dengan kita banyak introspeksi pun belajar kayak Belinda tadi itu memang bagus kan. Belinda itu kalau masuk ya Zahra, Nera, enak gak diajak Belinda? Enak, jujur. Karena memang menyenangkan masuk dengan salam tepuk dengan apa itu di antaranya begitu. Dan tinggal kita mau apa tidak ada sebagai guru. Terus dilatih guru penggerak, terus dilatih apa orang praktek terbang itu. Itu begitu ya. Nah, di sini perbedaan hukuman sama konsekuensi, Mas Jalan. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan. Tanpa sadar ketika jenengan hukum firman kesakitan. Selamanya akan teringat sampai kapanpun. Saya saja sudah jadi guru. Saya ketemu Pak Guru Tukino, kita baik ternyata. Memori ini umpan ya bagaimana zaman dulu waktu itu hukuman. Zaman dulu memang begitu karakteristik guru. Jangan kita tiru guru-guru yang dulu. Kita sudah berubah image-nya. Ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya. Kalau sudah terjadi dari memang sudah anaknya gitu ya, anaknya ruangan. Bahkan Mas Jalan, kemarin saya di diklat sama waktu diklat di Sombong. Coba Bapak Ibu, kelas yang baik itu yang bagaimana? Saya kan kelas yang aman, nyaman, jawaban kontak. Ternyata pengawas ini dari Sombong Jawa di luar bukan. Kelas yang baik itu kelas yang rame. Angger dengan ngajare menang baik berarti tertekan berarti anak-anak jadi. Oh, berarti rame, ceria, anaknya seneng, dia aktif, itu harus. Nah, pada saat kita juga begitu. Oh, ternyata kelasnya harus rame, harus banyak anak yang aktif. Orang duduk sini esok sampai harus repot ya. Terus apa? Membuat anak sakit fisik hati ini paling repot. Jangka yang lama itu hukuman itu. Mau tidak mau anak itu akan tersakiti. Ya, beda dengan anak menghargai disiplin. Oh saya salah. Nah ini mengakui, oh saya salah. Nyoret-nyoret meja dengan sendiri mengakui. Terus hukuman bersifat paksaan mas, karena kita yang memaksa. Oh kamu harus ini, kamu harus ini paksa. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu ada. Masalah karakter anak itu beda-beda. Ada yang kita hukum mereka mau dengan itu, ada yang karakternya brutal. Terus saya sudah dimakan, apa mas? Kamu tidak brutal, makan. Saya cerita ya mas, dengan dulu di Kendal itu ada anak yang pintar satu kelas SD, namanya Surya, juara terus dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 5. Menjelang kelas 5, pas upacara sudah ditugaskan dari pembina nganggurnya sandal karena teles, ini udah digejung pacasnya. Kemudian orang gelem angkat bahkan ketuk padahal ini udah juara kelas 1 ternyata juara B. Aku heran, oh ternyata barang sekarang saya di guru baru tahu, oh dengan kekerasan ke anak malah justru menyakiti. Itu begitu kan rugi anak-anak yang seharusnya pinter kayak gitu berkembang tapi mentuk kelas 5 karena cuma dikerasi sama guru. Itu ada dulu teman saya ya. Terus apa? Konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan. Isi memang ketika anak dihukum ada rasa malu ya, tuh dampaknya itu. Jadi kita sebagai guru sebaiknya mulai merubah diri ke arah yang budaya yang positif di sini. Ini sebetulnya materi tentang penerapan kebutuhan anak. Setelah tadi konsep hukuman dan konsekuensi, setiap anak yang ada di sini, Naira, Zahra itu butuh ini, penguasaan, cinta kasih, kesenangan, kebebasan. Di sini apa pengaruhnya? Pengaruhnya nanti kita ketika kita melaksanakan. Nih ada kilasan cerita. Ibu Ani guru kelas 5 SD kita sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya namanya Agus.
Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa, meminta dengan paksa. Jika anak menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Ini berkaitan itu. Ya. Di sini ada jawabannya sebagai bahan perbandingan kita. Cara menangani siswa di kelas. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membekali bekal makanan, kebutuhan yang dibutuhkan itu kebutuhan dasar, yaitu dikasih makanan itu kebutuhan dasar, kebutuhan hidup. Jadi kebutuhannya pengen makan karena tidak dikasih makan di rumah. Solusi kita sebagai guru minimal bagaimana? Apa mau berikannya? Apa informasi ke orang tuanya? Ini harus kita jalankan. Apabila Agus ia senang temannya menjadi perhatian, kebutuhannya tentunya cinta kasihnya diinginkan dulu. Berarti cinta kasih. Berikutnya, apabila Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut menuruti kebutuhannya, itu kuasa. Oh, dia pengen menguasai, dia pengen berkuasa di kelasnya, jadikan ketua kelas. Memahami karakter itu betul, Bu Linda. Nah, saya bingungnya itu Lutfi, karakternya pengennya apa sama sekarang nggak tahu. Iya, karakternya nggak tahu apa yang diinginkan dari kebutuhan nilai dasar ini, saya nggak tahu. Iya. Ini penerapan segitiga restitusi. Jika nanti Bapak Ibu mempunyai murid atau anak didik yang melanggar peraturan, coret-coret apa, kita sebaiknya memakai penerapan segitiga restitusi ini, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terus mereka kembali pada kelompok. Apa penerapan segitiga restitusi di sini? Penerapannya intinya kita di sini yang paling utama. Penerapan segitiga restitusi intinya anak diajak untuk kita berdialog, ngobrol. Umpamanya Aska melakukan kesalahan main bola di dalam kelas. Itu penerapannya pakai ini segitiga restitusi. Jadi tidak dibentak. Bocah dolanan bal-balan di kelas rusak. Itu tidak, tapi memunculkan dia untuk tidak main bola lagi. Ini karakteristik penerapan segitiga restitusi. Artinya segitiga restitusi itu kita tidak menghukum siswa, tapi kita mencari permasalahan terhadap kesalahan. Nah, ini segitiga restitusi, anak dipanggil, terus ditanya. Nih, ketika anak tersebut bersalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu Bapak Ibu bisa mempraktekkan nanti begitu. Pamannya Aska salah. Gurunya berarti harus ucapan pertama kali menggunakan Aska, setiap anak tentu merasa bersalah. Nah, itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dengan kata-kata kayak itu, Mas Jalan. Ya. Jadi kalau ada anak yang salah dengan ucapan itu, kamu bukan satu-satunya anak yang melakukan ini. Setiap anak juga pernah melakukan ini. Artinya biar adem dulu hatinya. Terus kemudian apa? Di situ juga. Adakah cara yang lebih efektif? Nah, untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sebetulnya kamu ingin apa sih? Kenapa melakukan kesalahan itu? Nah, itu pentingnya di situ dialog dengan kata-kata itu. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu? Kenapa kamu main bola di dalam kelas? Ya, demikian tadi beberapa poin-poin penting penerapan budaya di sekolah. Mau nggak mau kita sebagai guru mau menerapkan nilai sisi baik apa yang nanti kita terapkan kepada anak didik kita. Tentunya ibu-ibu semuanya, Bapak ingin menerapkan yang terbaik. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu bapak,
Ini hanya materi yang saya dapat di guru penggerak, berupa materi-materi ini agar bisa diterapkan di sekolah. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri pertemuan pengimbasan budaya positif ini kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.